Ini adalah kisah saya. Waktu itu pertama kali saya masuk ke dunia pekerjaan. Diawali dengan saya baru lulus sekolah menengah atas di suatu wilayah. Saya dihadapkan dengan dua pilihan, antara masuk kerja ataupun lanjut ke jenjang kuliah. Dan di situ pun saya merasa bingung. Gitu. Mau lanjut kuliah? Biaya dari mana? Mau masuk kerja? Gak punya orang dalam. Mau yang namanya mungkin buka bisnis? Modalnya dari mana? Dan dikatakan mau jadi pengangguran pun ataupun mau jadi beban keluarga, ya cukup beratlah beban seperti itu. Masa ya saya udah jadi beban di yang namanya mungkin waktu saya sekolah, masa sampai sekarang mau jadi beban terus gitu. Sedangkan kondisi keadaan keluarga saya pun ya keluarga yang namanya mungkin dikatakan kurang mampu. Dan saya mencoba memberanikan diri untuk berantau dan mencari sebuah yang namanya lowongan pekerjaan. Sebelum merantau, saya nyoba nyari lowongan pekerjaan di wilayah-wilayah terdekat daerah saya. Situ saya memasukkan lamaran pekerjaan ke tempat-tempat yang ada tersebar di daerah sini yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Saya tunggu beberapa saat, ya, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, cukuplah, gak ada hasil. Saya berpikir dan saya dapat rekomendasi dari teman saya, coba buka lowongan pekerjaan di media sosial. Awalnya saya ragu, wah kayaknya gak bisa ya kalau di media sosial, takutnya tertipu gitu. Tapi ya teman saya meyakinkan saya dan saya pun mencoba hal tersebut, dan alhamdulillah ya hasilnya itu luar biasa gitu. Ketika saya pertama nyoba nyari, ya bisa dikatakan ya kerja keras buat mengutip hasilnya gitu. Saya dapat lowongan pekerjaan tersebut ya di PT tersebut gitu ya, di wilayah tersebut. Saya mencoba mendatangi dan mencoba untuk pertama kali saya merantau. Nah, di perusahaan tersebut ya saya sampai yang ngasih referensi lowongan pekerjaannya. Saya berbicara, saya ngobrol ya. Nah, tibalah saat yang namanya mungkin interview. Nah, ketika di interview, saya pun mulai janggal dan mulai curiga. Kok perusahaan ini ya belum juga apa-apa gitu ya. Udah saya katakan kan saya nggak punya apa-apa. Nah, harus mengadakan sebuah yang namanya mungkin modal untuk yang mungkin masuknya tersebut dengan biaya yang cukup besar gitu. Sedangkan kan saya hanya punya uang untuk menghidupi kebutuhan saya selama 1 minggu, dan saya hanya mempunyai sebuah yang namanya handphone. Dan disitulah saya berpikir, apakah saya harus yang namanya mungkin menjual handphone saya dan masuk ke perusahaan tersebut? Apakah saya harus pulang lagi ke wilayah saya? Ya udah, dari situ saya mengambil keputusan menjual handphone dan memberikan yang namanya mungkin uang jajan saya untuk yang namanya mungkin masuk ke perusahaan tersebut. Saya mencari yang namanya mungkin konter HP terdekat, dan di situ saya mau menjual handphone saya tersebut. Ketemulah dengan yang namanya mungkin bapak yang namanya mungkin berada di konter tersebut. Nah, saya berbicara seperti ini, Pak, apakah benar di sini bisa jual handphone? Bisa. Ini kira-kira handphone saya laku berapa? Nah, kalau yang kayak gini sih sekitar 700. Saya udah berkata, aduh, ya ini emang masih kurang gitu ya. 700. Emang adanya mau ngapain? Ada perlu apa emang? Mau jual handphone? Ini saya mau masuk kerja di perusahaan ini yang di belakang di sana. Tapi ya ini sebaiknya nih saya rekomendasikan ya jangan masuk ke sana sebetulnya tuh. Emang kenapa?
ya bukannya saya mempengaruhi atau apapun ya, di sana tuh kurang ya, misalnya harus ada administrasi yang cukup besar kan maksudnya. Cukup gak sih gitu? Belum terlalu sih. Ya udah gini aja nih, kalau emang adanya mau kerja, nah nanti ya ada anak saya tuh udah kerja, dia juga masih nyari-nyari karyawan buat kerja. Oh, di mana ya kerjanya? Ini di PT Mitra Healthy Mandiri, itu yang bergerak di bidang pemasaran herbal. Oh, Mitra Healthy Mandiri. Tapi saya non pengalaman pak. Bisa, nantilah kurang lebihnya ngobrol sama anak saya aja sore hari. Dan saya pun di situ menunggu dia sampai sore hari. Dan tibalah saatnya saya ketemu dengan yang namanya anak bapak kontraknya tersebut. Mas, ya, butuh lowongan pekerjaan? Iya butuh. Ini tapi gak apa-apa kerjanya ke lapangan. Iya gak apa-apa, saya siap. Emang mas dari mana? Ini saya dari kota A, merantau. Oh, udah tuh, udah di sini aja. Nginep dulu di sana. Nanti besok diundang untuk interview di kantor saya. Istirahat dulu aja sekarang. Oh ya udah, saya istirahat. Nah di situ di sela istirahat ya saya yang mungkin ngobrol yang mungkin dari segi yang namanya perkenalan diri lebih detail dengan orang yang ngasih lowongan pekerjaan tersebut terhadap saya. Dan tibalah saatnya untuk besok hari. Besok hari saya mengikuti interview dan interviewnya lancar. Dan di saat itu pula saya pertama kalinya untuk menginjak yang namanya mungkin lapangan, mengenal masyarakat yang lebih luas gitu. Dan di saat itu juga pengalaman saya luar biasa gitu. Dikatakan saya orangnya pemalu banget gitu. Dikatakan orangnya yang namanya mungkin gak bisa yang namanya mungkin bersosialisasi. Emang iya gitu. Nah di situ saya belajar dari yang namanya mungkin tadinya malu, tadinya ragu, tadinya minder, tadinya gugup. Nah seiring berjalannya waktu ya tibalah saatnya saya udah bisa mandiri, udah bisa check up sendiri, udah bisa yang namanya mungkin intro sendiri. Nah, udah bebas lah yang namanya mungkin bimbingan leader dan akan dipersiapkan ke tahap yang namanya bisnis. Dan saya pun senang, merasa bangga ketika tantangannya kala itu saya memulai dari yang namanya jam awal, dari jam 10 sampai jam 2 dini jam 2 saya mendapat penolakan terus dari awal jam. Tapi di sana ada sosok leader yang selalu yang namanya mungkin mensupport saya. Semangat, pasti bisa, tenang kok, ini masih jam awal. Saya lakukan ya. Dan itu penolakan tuh sifatnya sementara gitu. Di jam tengah, jam akhir, alhamdulillah saya bisa luar biasa. Dan keesokan harinya pun saya bisa pasti, wah iya ya, enak kalau udah kayak gitu. Dan waktu itu ya ketika yang namanya saya bisnis ya pastikan ya 1 minggu ya berjalan dengan lancar. Ada sesuatu yang namanya mungkin hal tantangan itu yang bikin mental saya tuh jatuh benar-benar gitu ya. Saya merasa yang namanya mungkin paling yang namanya mungkin merasa gak bisa ataupun merasa yang namanya mungkin paling takut. Dan mental saya itu benar-benar kena banget di kala itu ketika yang namanya mungkin waktu itu tuh saya mencoba ke lapangan gitu. Nah, intro presentasi, nah, ketemu orang negatif itu orang itu banyak kan di sana. Saya datangi, sampai saya tadinya yang namanya mungkin di kita kan warga-warga tuh jadi kumpul gitu, hanya ini itu. Nah itu tepatnya pas waktu kejadian yang namanya mungkin COVID-19. Saya kaget ya, pertama emang sih salah saya juga gak bawa masker. Keduanya saya belum laporan untuk USD.
kesalahan kecil. Di situ yang mungkin saya ditolong dengan sosok leader kembali, diluruskan dan problem tuh selesai gitu, alhamdulillahnya. Sampai ya belum pernah gitu kok saya ada kesalahan apa gitu ya, sampai di yang namanya mungkin kelilingi satu wilayah gitu, warga-warga banyak gitu, sampai ternyata nggak punya usut gitu. Di wilayah tersebut itu bekas yang namanya mungkin penipuan ataupun bekas orang ya ataupun oknum yang luar biasa hebat gitu ya, yang itu bisa yang namanya mungkin merusak suatu wilayah tersebut dan imbasnya kena ke kita gitu. Nah, di situ saya dimotivasiin lagi, dikasih arahan lagi. Nah, alhamdulillah gitu ya, saya pun bisa kembali ya, ke performa awal, bisa lebih baik lagi dan ilmu saya pun alhamdulillah bisa bertambah lagi. Dan tibalah ya sesudah insiden tersebut ya, berjarak antara 1 minggu ke depannya saya bisa promosi ke tahap yang namanya trainer. Nah, di sini di tahap trainer hal yang paling luar biasa pun terjadi. Saya dihadapkan dengan yang namanya mungkin 2 pilihan, antara memilih yang namanya mungkin bisnis atau memilih wanita gitu. Karena ya di suatu yang namanya mungkin trainer ini saya ya ataupun ada ya seseorang yang dikatakan saya kagumi dan saya sukai gitu. Tapi ya saya mencoba nih berkomitmen gitu ya, saya akan membagi yang mungkin pemikiran saya untuk yang mungkin satu untuk wanita, satu untuk karir, dan saya luar biasa gitu ya. Nah, kedua hal tersebut ya, itu gak bisa disatukan secara yang namanya mungkin manual. Dan ketika saya fokus untuk yang namanya mungkin sebuah yang namanya mungkin cewek, nah hasilnya saya jero-jeroan. Tapi ketika saya fokus benar-benar ke bisnis, emang bisnis saya lancar, tapi cewek saya ngambek gitu. Nah, saya di situ dapat teguran dari leader saya sekalian. Kalau misalkan kamu pengen benar promosi di sini, pengen yang namanya mungkin bagus di sini, lihatlah kembali tujuan awal kamu merantau jauh-jauh ke sini. Masa kalau sama wanita masih bisa dicari gitu. Tapi karir untuk diciptakan pun susah. Saya lihat putusan sih, kalau mau pilih karir, wanita ya wanita, itu pilihan kamu, pilih salah satunya biar kamu bisa fokus. Ya udah, dengan bulat, dengan berat hati, dengan tekad yang lurus, saya pilih karir. Udah fokus. Dikatakan di sini gitu ya, kerja keras saya gitu ya, tantangan saya gitu ya, bisa yang namanya mungkin terselesaikan dan alhamdulillah gitu. Saya pun bisa promosi ke tahap jenjang yang namanya leader. Tahap leader gitu ya, bisa dikatakan yang namanya mungkin 3 bulan berlalu ya, saya menginjak tahap leader. Saya merantau jauh di negeri orang baru 3 bulan gitu ya. Nah di sini perjuangan pun ya sangat-sangat berat, sangat-sangat yang namanya mungkin saya dikatakan yang namanya mungkin berpikir 2 kali. Saya dapat panggilan ya di perusahaan di kampung saya langsung gitu ya. Emang sih itu perusahaan itu yang saya selalu idamkan gitu ketika waktu yang mungkin lalu lulus sekolah dulu. Dan enaknya pun saya bisa yang namanya mungkin menjumpai keluarga saya, termasuk yang mungkin orang tua saya sama kakak saya. Nah, disitu saya bingung. Aduh, ini gimana ya? Mau lanjut di sini, saya bisnis jatuh-jatuhan terus, ataupun saya mau lanjut pulang, gimana? Saya udah rantau nih jauh-jauh, dan saya juga berpikir
itu kan baru tahap interview gitu. Kalau misalkan saya pulang kampung ya diterima atau belumnya itu belum pasti juga. Kalau saya menolak di sini dan saya pulang, takutnya saya contohnya hanya di interview aja gitu ya, nggak yang namanya mungkin masuk ke tahap kerjanya, ya bisa dibilang yang namanya mungkin bohong-bohong aja gitu ya. Ya udah, saya berpikir keras di situ, mikir dan tanpa disadari bisnis saya pun mulai anjlok lagi gitu, karena dihadapkan dengan dua pilihan tersebut gitu. Karena tantangan itu ya dikatakan yang namanya mungkin pasti selalu ada gitu, namanya juga kan bumbu kehidupan gitu. Nah, saya di sini ya melihat kondisi dan situasi ya beda dengan biasanya. Ketika anak-anak program pagi gitu ya, yang biasanya kurang semangat gitu, banyak yang selalu kesiangan, beda di pagi. Saya lihat kok anak-anak itu bangunnya pagi-pagi ya, tambah pagi, programnya ikut dengan semangat gitu. Nah di situ ya, hati saya juga, pemikiran saya juga mulai tergugah. Iya, saya harus semangat, saya harus kerja keras, saya harus membangun mimpi saya untuk membahagiakan orang tua saya. Nah, melihat yang namanya mungkin kondisi anak-anak juga gitu ya, direct saya, tim-tim lain lebih semangat gitu ya, dan saya pun di situ semangat api saya, semangat bara saya itu timbul lebih besar lagi. Saya pasti bisa di sini, saya pasti bisa, saya pasti luar biasa di sini, dan saya mencoba jadi luar biasa di sini. Tibalah saat, dan ketika yang namanya mungkin berjalan ya 1 bulan ke depan, saya pun alhamdulillah ya bisa promosi ke jenjang asisten manajer. Hati saya sangat luar biasa. Terutama saya ucapkan banyak terima kasih terhadap tim saya. Keduanya ke leader saya, dengan sinergi, dengan semangat, dengan antusias gitu ya, bisa membimbing saya dan mengarahkan saya ke arah yang lebih luar biasa. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih juga buat manajer-manajer yang ada di sini, yang bisa luar biasa ya, yang selalu yang namanya mungkin masih motivasi, masih arahan ya, untuk diri saya langsung gitu. Dan ketika yang namanya saya menginjak jenjang asisten manajer ini, saya pun dikatakan yang namanya baru untuk pertama kalinya ikut meeting gitu ya, untuk ketemu langsung ya dengan yang namanya mungkin pemilik perusahaan ya, PT Mitra Healthy Mandiri ini, dengan Bapak Founder gitu ya, dengan HO, dengan staff gitu ya. Nah, saya bisa bertemu ya untuk yang namanya mungkin di meeting tersebut ya, sebagai yang namanya mungkin kebanggaan yang luar biasa gitu. Dan ketika yang namanya mungkin hal tersebut terjadi juga ya, saya bisa yang namanya mungkin banyak menyaring ilmu, banyak berkenalan dengan orang-orang di luar sana yang luar biasa gitu. Yang bisa yang namanya mungkin mencapai jenjang manajer, jenjang asisten manajer, orang-orang luar biasa. Saya bisa ngobrol langsung dengan mereka, gak hanya sebatas yang namanya mungkin melihat postingan-postingan di grup, ataupun melihat yang namanya mungkin hanya sebatas chat-chatan aja, ataupun hanya sebatas video call. Bisa yang namanya mungkin ketemu langsung. Saya pun sehabis pulang meeting itu dapat yang namanya mungkin udara segar, dapat ilmu baru juga. Nah, ketika yang namanya mungkin menginjak jenjang asisten manajer ini, nah tantangan rintangan ya, pasti selalu ada dan nggak berhenti sampai di situ gitu. Dan saya pun dapat tantangan yang lebih luar biasa lagi gitu ya. Ada yang namanya mungkin ya perbedaan paham antar tim ya, termasuk tim saya sendiri gitu. Padahal satu jalurnya sih masih sama ya, satu tujuan, satu alur, tapi kok beda gitu ya dari segi yang namanya mungkin realitanya gitu. Nah, ada yang namanya mungkin A
negatif ke ini, B negatif ke ini, sehingga tim saya pun benar-benar yang namanya mungkin ya terjadi miskomunikasi yang luar biasa. Akhirnya tadi yang namanya mungkin banyak yang komitmen, banyak yang namanya mungkin satu jalur dengan bisnis saya di sini. Disitulah saya mulai rontok. Ya, yang mungkin tadinya banyak kru gitu ya, udah ada yang mungkin banyak tim, sehingga yang mungkin sebuah tim tersebut rontok ya, hingga menyisakan 3 orang di antaranya. Saya di situ merasa benar-benar hancur, merasa benar-benar bimbang. Apakah saya bisa ya promosi di sini? Apakah saya bisa mengembangkan bisnis saya di sini? Disitulah kembali sosok leader saya mensupport saya dan membuka pola pikir saya. Ketika kala itu saya sedang beristirahat ya, sesudah melaksanakan ibadah sholat duhur, saya sedang merenung, kebetulan ya pitching bareng leader saya. Saya dikasih masukan, kalau kamu yang menyerah sampai di sini, saya satu tahap lagi. Itu lihat kondisi di luar sana, orang lain hal kecil aja di warung itu buka gitu ya, emang buka terus buka, apakah ada resiko? Ada. Resikonya apa? Resikonya expire gitu. Nah itu yang jual es di depan, apakah punya resiko? Ada. Contohnya ini cuaca kan panas, turun hujan terus beberapa hari, apakah esnya tersebut bisa laku terus? Enggak gitu. Ataupun ya hal lain gitu ya, pesepak bola ada resiko. Ada. Apa resikonya? Cedera, patah kaki, jatuh, dibully, hal biasa. Kamu juga seperti ini ya, untuk saat ini mengalami yang namanya mungkin kejatuhan ya, hal wajar gitu. Nah disitu pun hati saya, pemikiran saya mulai tergerak. Saya tuh harus fokus, saya tuh harus berjuang lagi gitu. Kalau misalkan saya seperti ini terus, sayang, nanti saya ambil keputusannya udah deal, saya mulai lagi, saya mencoba hal baru lagi, saya bangun tim lagi, saya lebih semangat lagi, saya lebih bahagia lagi, saya fokus satu tujuan. Dan alhamdulillah kerja keras itu benar-benar mutiara dari hasilnya. 2 bulan berlalu, alhamdulillah saya bisa promosi ke tahap jenjang manajer. 2023 itu adalah hal baru yang perlu yang mungkin kita realitakan gitu ya. 2022 kita tutup ya dengan kenangan manis, kenangan yang kurang baiknya kita kubur, jangan sampai kita bawa ya di 2023 ini, tapi tutup ya. Pengalaman ya biasanya banyak ya, mungkin berbicara hal tersebut ya, banyak yang dikatakan mungkin ya perjuangan itu mudah gitu, tapi kalau misalkan perjuangan itu nggak dilandasi dengan hati yang luar biasa, susah untuk tergeraknya. Karena itu hati dan pemikiran kita itu harus sinkron gitu. Nah harapan ya di 2023 ini semoga yang namanya mungkin MHM lebih maju, lebih berkembang, lebih bisa luar biasa lagi, dan bisa menciptakan banyak kantor cabang dan mempromosikan asisten manajer dan manajer-manajer luar biasa gitu. Selamat tahun baru 2023. MHM terus jaya, MHM selalu di hati. Asik.